Halo, pertanyaan stereotip pemula sampai menengah. Dari noob banget nggak tahu apa-apa sampai trader mahir. Teknik dengan akurasi 100% adakah? Non. Nggak ada. Dan menariknya, pemula tidak akan percaya itu. Tapi lambat laun mereka juga akan menyadarinya. Menarik kan? Pemula nggak akan percaya itu di awal. Dan hal ini juga akan jadi weak spot untuk pemula. Weak spot untuk apa? Untuk ketipu di market. Apalagi orang yang jelas nggak ngerti perkara trading. So bagi kalian yang sadar bahwa market itu nggak ada yang bisa 100% menebaknya setiap waktu, kalian akan lebih imun dari tipu daya sinyal-sinyal akurasi 100%. Tapi bohong. Pertanyaan selanjutnya, cara menemukan kepastian di market. Oh, yang pasti di market adalah ketidakpastian itu. Dan karenanya pula mengendalikan risiko adalah rajanya di trading. Membosankan? Yes, membosankan. Cuman tanpa itu remuk. Nggak percaya? Silakan dicoba. Mungkin kalian beberapa udah ngerasain. Oke, next. Jika market itu penuh ketidakpastian, apa yang bisa diharapkan di market? 4 hal. Diri kita sendiri, pengulangan sejarah, edge, kalkulasi risiko. This 4. Kenapa diri sendiri? Karena tidak ada hal di luar diri kita yang mampu membuat kita disiplin. Sak tinggi-tinggi ini skillmu, skill kita, skillku juga. Kalau nggak ada disiplin, semua remuk. Dan ini proses yang kampret. Karena untuk mendisiplinkan diri, membiasakan itu somehow ada tekanan-tekanan mental di awal. Lalu pengulangan sejarah. Sejarah di market akan terulang. Mungkin bukan dramanya, perang, Hormuz di close, mungkin bukan itu yang akan terulang, tapi history chartnya, patternnya akan terulang terus. Inilah alasan kenapa pattern bisa works dan banyak orang mengandalkan cara ini. Yang ketiga, edge, EDGE, apa itu? Keunggulan statistik. Contoh, jika satu dadu dilempar, kan random kan, ada 6 sisi kan di dalam dadu, ada 2 sisi yang merah dan ada 4 sisi lainnya yang biru. Artinya 66,66% kan akan keluar biru dan 33% akan keluar merah. Gitu. Nah, biru punya keunggulan statistik, begitu juga pattern. Nah, tapi ini yang gampang menjebak kita. Distribusinya random. Ini ada 100 dadu, tak lempar ya. Nah, contoh di dalam satu trade ya, itu kan random kan. Kita nggak tahu satu trade itu akan naik atau turun, we don't know secara pasti. Cuman secara statistik, kalau sampelnya banyak, 100 kali trade, kita akan tahu bener-bener hasilnya kayak apa. Meskipun urutannya dalam 10 trade itu, trade pertama loss atau enggak, trade kedua loss atau enggak, trade ketiga profit atau enggak, kita nggak tahu urutannya. Nah, ini seperti contoh 100 dadu, aku lempar cerung. Kan urutan 1, 2, 3, 4, 5 di tiap bijiannya kan kita nggak tahu secara pasti, cuman secara statistik memihak yang biru. So that's it. Dengan hanya mengetahui ini, kita buang faktor gambling di market. Dan keempat, kalkulasi resiko. Oke, tentu karena kita nggak bisa memastikan 1, 2, 3 trade ini profit atau enggak. Perlu money management supaya strategi kita kasih kesempatan untuk works. Jika semua modal kita hajarin di 1, 2, 3 kali sinyal saja, kita nggak tahu ketiga ini akan merah berturut-turut atau enggak, kita nggak tahu. Justru dengan membagi seluruh modal kita ke banyak sampel, hasilnya akan cenderung lebih bisa dipredik. Namanya aja statistik. Pertanyaan selanjutnya, apa ciri trader hebat? Sebuah trade yang profit bukan ciri trader hebat. Sebuah trade yang loss bukan ciri trader goblok. Terus apa cirinya? 2 hal. Dia punya setup hasil riset dia yang diuji. Yang kedua, ini yang paling sulit juga, bagaimana dia mengeksekusi setupnya. Nah, karena riset itu cuma data masa lalu, kemampuan eksekusi itu bagaimana mengkonvert data-data ini jadi real duit. Jadi skill trading benar-benar diuji nanti di how we execute it. So, 2 karakter ini, that's how trader hebat is. View cool ya. Selanjutnya, kenapa banyak trader yang gonta-ganti teknik? Mereka lari dari kebosanan. Oke, teknik baru dengan nama yang lebih eksotis, dengan nama yang lebih keren, tanduk naga berekor 10.
Teknik naga berekor 10. Tanpa dipelajari dulu teknik apa ini, langsung dieksekusi di market. Kesalahan pemula tuh. Tanpa didalami dulu ini teknik apa, enggak tahu datanya, langsung sekarang pelajari nanti malam di entry. That's mistake. Aku juga somehow dulu. Sekarang sadar, oh betapa gobloknya aku. Kalau profit merasa pinter, padahal bukan aku yang gerakin market. Kalau loss, ganti teknik. Familiar sini. Kita cari dadu baru yang kelihatannya lebih cuan, lebih profit. Padahal semua dadu itu ada sisi merahnya, semua teknik itu ada sisi boncosnya. Trader kan menghandle keboncosan ini supaya minim, kan? Biasalah pemula kutu loncat. Teknik A, profit lanjut, nggak profit ganti teknik. A sampai Z itu cobain semua. Pemula. Terus bagaimana cara menemukan teknik yang cocok dengan kita? Nice. Bagaimana cara menemukan teknik yang cocok dengan kita? Kayak cari jodoh ya. Pariwisata teknik, yes. Secara natural alami pemula ketika belajar pergerakan harga, dia akan pariwisata teknik dari teknik A, teknik B, teknik C, teknik D, dia pelajari semua. Nah, apalagi jika diskusi dengan banyak trader ya, yang udah lama trading market, kita akan dapat pandangan yang lebih asik. Pandangan kita akan lebih luas di situ. Banyak join forum, banyak diskusi dengan grup-grup. Cuman ada beberapa kesalahan orang yang lagi dalam fase mencari ini. Nomor 1, kesalahannya itu fanatik buta. Fanatik dengan satu pandangan sampai tidak membuka diri pada potensi kemungkinan info-info lain. Aku dulu fanatik, aku dulu fanatik terhadap suatu pandangan sampai ketemu trader yang lebih kaya dari aku yang punya teknik sing bener-bener view-nya beda. Apakah aku juga ketemu trader yang lebih miskin dari aku? Oh ada, dia profitable, yes. View-nya juga lain juga dari aku. Ya memang sih nggak lebih kaya dari aku, cuman at least profitable. Nah dari sini ada yang lebih kaya dari aku, ada yang lebih miskin dari aku, dan mereka semua bisa make money in the end, dan tekniknya beda-beda. Terus kesalahan selanjutnya ketika lagi pariwisata teknik, cari-cari teknik itu langsung eksekusi dengan duit real. Bagiku ini kesalahan, karena kita nggak punya data kan. Maksudnya kalian kuliah kedokteran seminggu 2 minggu masa wis kongkon bedah pasien, masa wis kongkon nyuntik, kan enggak kan? We need to dive deep in di tiap-tiap note pembelajaran kita. Kalau ngomongin lek-lekan di market, enggak ada silabus 1, 2, 3, 4 itu enggak ada. Kita pure kayak kita masuk dalam gua yang gelap, kita meraba-raba. That's it market. Yo akan sangat membantu jika kita ada forum sing bener-bener step by step, what it is gitu. Nah, kalau mau masuk forumku silakan. Ini Discord, dan di Discord ini forumnya hanya diskusi satu teknik. Kenapa diskusi satu teknik? Ya, dari namanya aja price action. Justru bukankah lebih spesifik kan? Bayangin jika satu forum teknikal, tapi yang dibahas itu macam-macam. Bayangin, bukankah bingung kalian? Oh, aku nanti mau belajar A, tapi kok ada yang posting C, D, E, F, bingung sendiri kan? So, eksekusi duit langsung ketika kita baru belajar di market, fatal, gampang nemu. C, kesalahan terakhir bagi orang yang lagi pariwisata teknik. Menganggap belajar trading itu cepet. Enggak. Kalau setahun kalian bisa profitable itu wis cepet. Udah Shinkansen itu. Setahun. Pertanyaan selanjutnya. Kapan waktu yang terbaik untuk trading? Saat keadaan dan setup ngomong ada entry. Jawabannya kok enggak? Jam sekian. Enggak. Memang enggak. Waktu terbaik untuk trading itu ketika keadaan yang ada sesuai dengan planning kita. That's it. Karena apa? Planning orang lain itu akan beda-beda. Ada yang seneng low volatility kayak Asia, ada yang seneng roller coaster di Nasdaq ketika New York Session. Jadi bukan waktu yang terbaik untuk kapan waktu terbaik, kagak. Yang paling cocok dengan trading plan kita. Kok setup trading plan kita muncul di market, that's the best time to trade. Itu pemula pengen jawaban langsung, tapi bahasan praktek langsung nggak tahu alasannya, bingung juga nanti. Halo. Apa bedanya pemikiran pemula dan profesional? Profesional mikir 100 trade, tapi pemula mikir nebak satu arah trade. Perbedaannya itu.
Jadi kalau pemula itu mikirnya di satu trade ini, oh naik atau turun ini, oh naik atau turun ini, oh naik atau turun ini. Tapi kalau profesional itu mikirnya itu 100 trade. Lalu oke, mana yang perlu di-adjust nih? Bagi pemula, profit itu euforia. Bagi profesional, profit itu statistik. Bagi profesional, profit yang dikumpulkan itu statistik. Bagi pemula, stop loss itu tragedi. Bagi profesional, kumpulan stop loss itu statistik.